Elit PDIP kasih kritik keras ke Presiden Jokowi, dia suka membiayai lawan sendiri. Terakhir gue bilang begini, Pak Presiden tahu tidak bahwa Pak Presiden membiayai lawan Pak Presiden sendiri? Dia membiayai lawannya sendiri. Itu 2014, 2019, 2019 selesai itu gue bilang begitu. Bapak membiayai lawan Bapak sendiri, gue bilang. Kenapa? Bapak berikan kesempatan sangat banyak, tapi kurang memikirkan orang-orang yang berjuang buat Bapak. Itulah teman-teman muda yang harus dikasih kesempatan. Tapi akhirnya tafsiran mudanya jadi berbeda ya. Banyak juga yang muda-muda sekarang di istana tapi nggak tahu lah. Saya kira terlalu cepat tokoh-tokoh PDIP ini merasa cemas tuh. Dan itu dibaca publik justru buruk bagi Ganjar. Kan kalau 2-3 orang tiba-tiba minta supaya Jokowi netral, itu artinya mereka tahu Jokowi udah nggak ke Ganjar, itu Ganjarnya Megawati. Kan gampangnya begitu. Jadi buat apa dipasang spanduk, poster segala macam, kalau pada akhirnya PDIP juga masih nunggu semacam blessing dari Jokowi. Gue berpikir harusnya diperbanyaklah teman-teman di lingkaran presiden yang mengerti tentang persoalan rakyat. Tidak cuma soal bagaimana membersihkan wajah tampak gemilau gitu loh. Presiden butuh dikelilingi orang-orang yang mengetahui banyak persoalan rakyat. Dan harapan gua kalau Ganjar menang nanti dia harus dikelilingi orang-orang seperti itu. Jadi istana itu menjadi pusat pembicaraan tentang persoalan-persoalan rakyat, kebangsaan, kenegaraan, bukan bicara soal-soal bisnis apa segala macam itu. Harapan gua. Jadi memang nggak mungkin berhenti ketegangan atau bahkan dendam Jokowi pada Megawati itu yang mempermalukan dia. Jadi saya kira dari segi tatanan maya pada Jawa itu tak bisa terhindarkan lagi bahwa Jokowi tidak akan mendukung Ganjarnya Megawati itu. Jadi udah pastikan aja bahwa Jokowi nggak bakal endorse Ganjar lagi tuh. Bahkan dia permintaan untuk mendepak Nasdem itu nggak mungkin digantikan dari partai PDIP menterinya. Kan kelihatannya Haritanu yang disodor-sodor. Apa? Itu banyak. Apa concern Abang waktu soal menteri itu apa Bang waktu itu? Gue tidak mungkin sebutkan nama dan peristiwanya lah. Tapi salah satu dia biayai gitu. Padahal ini nggak bisa Pak. Ini dia tuh tidak setuju Bapak jadi presiden, apa segala macam gitu loh. Gitu. Enggak, Mas Adian salah informasinya. Apa ya? Bapak sadar nggak sih bahwa yang di samping Bapak itu orang yang sebenarnya anti Bapak gitu? Dan itu dia biayai kan dengan fasilitas, gaji dan sebagainya gitu. Kekuasaan, kewenangan gitu. Dan itu kan banyak. Jadi terlihat bahwa Jokowi akhirnya mempermainkan si PDIP itu. Jadi kita mesti bilang begitu kan. Kan kalau dari awal Jokowi taat asas, dia udah datang ke pelantikan Ganjar, pencalonan Ganjar, maka dia mesti dipanggil Ibu Mega karena dia terbirit-birit, mungkin dia kesel. Nah sekarang kekesalan itu dia membalas, tapi itu juga nggak etis karena dia kader PDIP, ngapain duk endorsement orang lain, ngapain angkat menteri yang bukan dari PDIP. Jadi dendam itu akan berlanjut dan itu biasa di dalam politik Jawa, ya dendam aja 7 turunan tuh pasti itu. Dan lihat Tunggul Amet Tung, Ken Aro segala macam itu. Elit PDIP sekaligus anggota DPR RI Adian Apitupulu memberikan kritik pedas kepada Presiden Joko Widodo. Menurut dia selama ini Jokowi telah membiayai lawan politiknya sendiri dan menurutnya ini berdampak pada para loyalis yang semakin menjauh. Pak Presiden tahu tidak bahwa Pak Presiden membiayai lawan sendiri? Ya, dia membiayai lawannya sendiri itu 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Kata Adian melansir dari Total Politik, Senin 29 Mei 2023. Selesai itu gue bilang begitu, kenapa bahwa berikan kesempatan sangat banyak, tapi kurang memikirkan orang-orang yang berjuang buat Bapak, tambahnya. Menurut Adian masih banyak orang-orang yang muda yang bisa diberi kesempatan untuk didorong untuk berkembang dibandingkan memberikan kesempatan kedua pada musuh. Itu loh teman-teman muda yang harus dikasih kesempatan tapi akhirnya tafsiran mudahnya jadi berbeda, yang banyak itu yang muda-muda sekarang di sana tapi nggak jelas, kata dia.
Jadi gue ingin perbanyaklah teman-teman di lingkaran presiden yang mengerti tentang persoalan rakyat. Tak cuma soal bagaimana membersihkan wajah supaya tampak gemilang, tambahnya. Presiden, kata Adian, adalah sosok sentral yang butuh dikelilingi orang-orang yang mengetahui banyak persoalan rakyat. Dan harapan gua kalau Ganjar menang, nanti dia harus keliling orang-orang seperti itu, kata dia. Jadi istana itu menjadi pusat pembicaraan tentang persoalan-persoalan rakyat, masalah kebangsaan, masalah kenegaraan, bukan bicara soal bisnis apa segala macam, tambahnya.